Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita boleh bertemu lagi dalam ibadah keluarga di sore hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh ada bersama-sama pada sore hari ini untuk melayani Engkau lewat ibadah keluarga. Kami mohon kehadiran Tuhan dalam persekutuan kami, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama-sama di sore hari ini menjadi berkat dalam hidup dan kehidupan kami. Kami mengawali ibadah keluarga ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, surat Roma Rasul Paulus menuliskannya untuk menjelaskan kabar baik atau Injil kepada umat Tuhan, secara khusus mereka yang ada di Roma. Ia ingin menekankan hal iman, bahwa surat Roma penuh dengan ajaran yang menjelaskan kepada umat Tuhan hanya imanlah dibenarkan. Surat Rasul Paulus ini, saudara-saudaraku, yang menganjurkan supaya jemaat Tuhan mereka hidup dalam kesatuan dan hidup dalam persatuan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memperingatkan bahwa perpecahan adalah kebodohan. Ia minta
agar umat Tuhan di Roma ada kesatuan. Karena orang-orang percaya atau orang-orang Kristen diberikan hak sama dengan orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Karena ada perbedaan pandangan, sikap, sehingga Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada mereka agar mereka saling menerima, saling membantu satu dengan yang lain. Paulus berkata, kita yang kuat. Rasul Paulus, saudara-saudaraku, ia ingin menjelaskan hal ini kepada umat Tuhan, supaya mereka yang kuat bukan dilihat dari fisik atau super segala sesuatu jadi ukuran dari mata kita. Tetapi yang hendak Rasul Paulus katakan kepada umat Tuhan, kuat dalam arti iman yang teguh, iman yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Dan Rasul Paulus berbicara dalam hal kecukupan, kebutuhan hari-hari, kebutuhan pokok, merupakan makanan dan minuman sehari-hari bagi umat Tuhan. Mereka yang memiliki sesuatu yang lebih, hendaknya mereka juga berikan, memperhatikan saudara-saudara yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada cara-cara mutlak yang perlu kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mempunyai kewajiban. Kita yang ada kelebihan, hendaknya membantu mereka-mereka yang hidup dalam kekurangan. Orang-orang kuat, Rasul Paulus ingatkan supaya jangan dengan apa yang mereka miliki jadi sombong di hadapan sesama mereka. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata dalam penjelasannya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ketiga, hendaknya kita merenungkan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara-saudara, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada umat Tuhan agar mereka memperhatikan satu dengan yang lain. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus, Kristus telah mengajarkan, bukan hanya dalam ajarannya, tapi dalam seluruh hidupnya, Ia telah memberi dirinya demi saudara dan saya, menggantikan kita karena kasih-Nya kepada dunia dan kepada umat manusia. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi-situasi yang kita hadapi saat ini, banyak anak-anak Tuhan yang telah tergerak hati untuk melayani sesama, bagian dari ibadah yang kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Untuk itu, mari saudara-saudaraku, diingatkan kepada kita sekalian agar
kita kuat bukan karena ukuran fisik yang kita miliki, tetapi dua sisi dari kehidupan manusia ini Rasul Paulus telah melaluinya. Berawal ia adalah manusia yang kuat jika dalam sikap hidupnya ia telah bertindak untuk menghancurkan orang-orang percaya pada saat-saat ia belum dijamah oleh Tuhan. Tetapi setelah ia jamah oleh Tuhan, yang tadinya disebut orang kuat, ia menjadi orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri melayani sesama. Mari saudara-saudaraku, kita terus akan berhadapkan dengan berbagai situasi dalam hidup dan kehidupan kita. Baik dalam keluarga kita, tetangga kita, di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Kita terus akan menjumpai bagian-bagian yang paling lemah yang Tuhan ingin kita lakukan sesuatu kepada sesama kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dalam perjalanan hidup kita ke depan. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan karena Ia mengasihi saudara dan saya. Mau alin sira nain Jesus adoming. Liafuan badak maiba itam o insa São Paulo hatudu ninia doming ba Kristão sira eha cidade Roma. Ni hateten eman be ihat kebit. Taumata nete basira nebe la iha kebit. São Paulo kualia konaba eman nebe força ou forte. Mas be laos hareba física nebe ita hareba tenia sorin. Mas be São Paulo hakar que explica konaba forte nebe iha fé maromak ninian. Kristus ninian domina ita. Para moris idane be forte. Taumata ba idane be fraco iha itania sori. Tambah surat São Paulo ne kualia konaba doutrina nakono ho doutrina ba Kristão sira. Mai ita loron kalan ateke ba Kristus. Tambah Kristus rasik foan toma o di troca ita tambah nia domin. Mai irmãos e irmãs sira, ia itania makain, ia itania vizinho, ia itania comunidade raidoben idane. Ida fraco laos baninia física, mai be han hemu nebe lanaton bania moris ne. Ita nakloke matan hodi bele lolonetik buat rumah ba itania malu sira nebe precisa teptevis. Mas irmãos e irmãs sira ita aplica ona itania moris durante situação virus nebe acontece basic tinan rua ona itania raidoben idane. Ita barak lololiman ba malu tamba domi nebe maroma katudo ana ba ita mai ita banati tuir na fatin ya moris loron baloron nain hamutu kita hotu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Pujian hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami sekalian di sore hari ini. Rasul Paulus menuliskan pengalaman pribadinya yang melihat hal-hal yang perlu dilakukan oleh umat percaya. Tuhan adanya kurang memperhatikan satu dengan yang lain. Rasul Paulus ingin membangun iman, hati, pikiran orang-orang percaya agar saling memperhatikan satu dengan lain dalam hal kebutuhan sehari-hari.
Tuhan sungguh baik, Tuhan selalu menyertai seluruh hidup ini. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Kau telah relakan dirimu mati untuk dunia dan untuk menghapus dosa umat manusia. Kami bersyukur. Tuhan tolong kami membuka hati dan pikiran kami, agar hati kami terus mau melayani Engkau lewat cara-cara kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Jauhkan dari kami segala kesombongan. Kadangkala kami melebihi segala sesuatu. Kami mungkin berkata kami yang beruntung. Kami mohon Tuhan, jika itu ada dalam diri kami mohon Tuhan ampuni kami. Tuhan, sore hari ini berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dari keluarga pertama hingga keluarga terakhir. Tuhan mengetahui keberadaan mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, ada yang berkekurangan. Kami mohon jamahan tangan kasih-Mu. Tuhan menjamah mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Agar kehidupan dalam kesedihan yang mereka alami akan ada pengalaman baru dalam kehidupannya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami sekalian. Terima kasih Bapa, inilah kami sekalian. Kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Saudara-saudara kami yang melayani Tuhan lewat profesi mereka, baik para medis, Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk pemimpin kami di negeri ini, dari Bapak Presiden, Perdana Menteri, dan semua jajarannya. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, baik parlemen maupun di bagian justisia, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Berkati kami sekalian. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.